Baiklah rekan-rekan mahasiswa, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi dan peran kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini, mahasiswa diharapkan memahami tentang fungsi dan peran dari kewirausahaan serta model peran wirausaha. Jadi wirausaha adalah sesuatu yang dapat dipelajari dan mampu dipraktikkan oleh setiap orang. Nah, dalam slide ini, dalam penjelasan ini akan dijelaskan mengapa sih orang-orang itu bisa mencapai sukses dan orang-orang itu juga bisa memenuhi kendala di dalam melakukan proses wirausaha. Bahkan tidak pernah berani melakukan kegiatan wirausaha. Yang pertama akan saya sampaikan tentang keunggulan wirausaha. Jadi dengan wirausaha ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru. Jadi setiap orang yang memiliki daya kreatif dan inovatif tentunya ketika daya kreatif dan inovasi ini diterapkan baik secara pribadi, bahkan pengalaman yang baik ketika melakukan inovasi dan kreativitas ini bisa diketok tularkan pada orang lain, bisa menciptakan lapangan kerja baru sehingga dapat menerima orang-orang untuk melakukan bisnis bersama dengan mereka. Sehingga multiplier effect yang ditimbulkan ini akan menimbulkan atau berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Yang kedua, melahirkan kreativitas dan inovasi baru. Jadi setiap orang yang memiliki jiwa wirausaha itu akan memiliki rasa penasaran yang tinggi untuk bagaimana mengelola sesuatu itu menjadi lebih baik. Bagaimana mengelola waktu yang dimiliki supaya lebih banyak yang bisa dikerjakan dengan waktu yang ada. Bagaimana mengelola barang-barang yang orang lain menganggap sebagai sampah bisa menjadi barang-barang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Sehingga daya kreatif dan inovasi ini akan menimbulkan dan menciptakan karya-karya baru, akan mampu melakukan manajemen waktu yang baik, jadi sehingga penggunaan waktu yang dimiliki oleh setiap orang itu semakin efisien dan semakin banyak yang bisa dikerjakan dengan kemampuan inovasi dan kreativitas ini. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mereka yang memiliki daya kreativitas ini selalu menginginkan sesuatu yang terbaik. Sehingga semakin hari akan mengejar mutu atau kualitas daripada setiap kreativitas mereka. Apakah itu dalam bentuk produk, apakah itu dalam bentuk manajemen waktu, apakah itu dalam bentuk penggunaan keuangan Yang barangkali kemarin kita menggunakan keuangan itu terlalu boros, tetapi tidak ada hasil yang memberikan dampak terhadap kualitas kehidupan kita. Sebenarnya kebahagiaan, kemudian juga keindahan, kesenangan itu tidaklah terlalu mahal. Tetapi ketika kita memahami bahwa kebahagiaan itu bisa diciptakan dalam keadaan apapun, sehingga bukan kita yang mengejar kebahagiaan, tetapi kitalah yang menciptakan kebahagiaan dalam situasi yang kita miliki sekarang. Jadi kebahagiaan itu bukan ada di satu tempat yang jauh, yang indah, yang mahal, sehingga kebahagiaan bagi diri mereka itu hanya dimiliki oleh orang-orang kaya yang mampu mencapai tempat-tempat yang jauh.
Kebahagiaan juga tidak terletak pada orang-orang kaya. Sehingga kalau kita katakan begitu berarti hanya orang-orang kaya lah yang pernah merasakan bahagia. Kebahagiaan tidak juga pada satu tempat yang indah. Ya. Sehingga rasa kebahagiaan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang berada di lingkungan yang indah. Sungai-sungai yang mengalir, ya, pohon-pohon yang bagus, ya. Kemudian apa yang kita inginkan ada di situ. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak mampu mencapai tempat-tempat itu? Berarti kita tidak akan bahagia. Jadi kebahagiaan terlebih pada kemampuan kita menciptakan daya kreativitas dan inovasi lingkungan kita supaya bagaimana dalam keluarga kita ini merasa senang di situ. Merasa senang apa yang kita miliki sekarang, merasa senang apa yang ada di sekitar kita. Sehingga itu bisa kita ciptakan melalui daya kreatif. Dan ini dimiliki kemampuannya oleh setiap orang yang ada di dunia ini. Baik orang yang tidak mampu maupun orang yang kaya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah menurunkan biaya yang ditimbulkan akibat ketidakpastian. Kemampuan kita dalam mengambil keputusan, keberanian kita dalam mengambil risiko akan memberikan pelajaran yang baik bagi setiap orang untuk bagaimana dia bisa menghadapi situasi yang penuh risiko dan ketidakpastian ini. Biasanya orang-orang yang memang mencapai tingkat kesuksesan di dalam wirausaha ini adalah orang-orang yang memang dulunya berasal dari orang-orang yang tidak mampu, tidak memiliki apa-apa, sehingga mereka mencapai puncak. Dia adalah orang-orang yang sebenarnya sudah melewati proses-proses ujian terhadap permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi dalam situasi ketidakpastian. Nah, ini lebih sering dialami oleh orang-orang sukses yang berasal dari tingkat bawah. Berbeda dengan orang-orang sukses yang menerima warisan dari orang-orang sukses sebelumnya. Tentu kemampuan mereka akan berbeda. Ya, meskipun kadang juga orang-orang seperti itu langsung besar, ya. Jadi karena mereka sudah barangkali meniru kesuksesan-kesuksesan yang ada sebelumnya. Kemudian berikutnya, kekayaan harus diciptakan, bukan sekedar menadahkan tangan. Artinya apa? Seperti tadi kan ada warisan-warisan kesuksesan yang diberikan oleh orang lain akan berbeda dirasakan dengan kesuksesan yang kita ciptakan sendiri. Jadi mulailah dari tangan-tangan kita menciptakan apapun yang bisa kita ciptakan dari pola-pola yang paling sederhana. Ya. Apakah itu mengatur waktu, apakah kita memanage pekerjaan dalam satu aliran waktu. Ya. Jadi misalnya kalau kita sebagai ibu rumah tangga, kita bisa memasak, ya, sambil ketika menunggu sesuatu itu matang, kita bisa membersihkan ruangan yang ada di sekitar dapur kita, ya, alat-alat peralatan dapur yang ada di sekitar kita, ya, sehingga kita tidak menunggu masakan itu sampai masak baru kita membersihkan yang lain. Hingga begitu selesai memasak, kita sudah selesai membersihkan peralatan dapur. Ya, demikian juga yang lain, ya, ketika kita misalnya sedang bermain dengan anak-anak, maka kita bermain dengan menimbulkan daya kreatif. Ya, apakah kita menggunakan sapu untuk membersihkan halaman bersama anak-anak, atau menyiram bunga bersama anak-anak, sehingga kita bermain
kita bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Sedangkan anak-anak juga bisa tumbuh daya kreativitas untuk bagaimana menjaga dan memelihara kebersihan rumah. Nah, kemudian bagaimana peran wirausaha menurut Rupke ya. Jadi ini seorang ahli yang memang sudah mempelajari kewirausahaan dan juga berpengalaman dengan wirausaha. Nah, Rupke ini membahas tentang wirausaha itu dimulai dari wirausaha yang bersifat rutin. Jadi bagaimana kita memahami bahwa pekerjaan-pekerjaan rutin ini adalah bagian dari wirausaha tersebut ya. Jadi saudara bekerja di kantor ya, apakah di kantor pemerintah atau swasta, kita pahami bahwa di situ sangat memerlukan daya kreatif dan inovasi ya, supaya pekerjaan-pekerjaan kita bisa diselesaikan tepat waktu, kualitasnya lebih baik, menggunakan anggaran lebih sedikit. Demikian juga misalnya ketika kita melakukan wirausaha murni ya sebagai swasta. Gitu. Pekerjaan-pekerjaan rutin ini tidak akan tetap monoton seperti itu. Ya. Jadi termasuk juga misalnya dalam pengembangan wirausaha ya. Jadi awalnya kita memiliki karyawan 2 menjadi 3 menjadi 4 gitu ya. Kemudian ketika misalnya mengalami deadline atau tekanan ekonomi seperti sekarang COVID-19, kita masih tetap bertahan meskipun banyak sekali para pengusaha yang lain itu bisa mengalami kebangkrutan. Lalu yang kedua, wirausaha sebagai arbitrase. Jadi pengalaman-pengalaman wirausaha ini kadang juga memberikan manfaat yang besar bagi para pengusahanya. Dia selain bisa mengelola perusahaannya sendiri, dia juga bisa memberikan arbitrase atau solusi atau pengobatan terhadap perusahaan-perusahaan yang mengalami krisis ya. Jadi memperbaiki manajemen ya. Tidak saja perusahaan, tapi misalnya kita akan bisa menjadi seorang konsultan dalam memperbaiki manajemen kerja sebuah kantor. Apakah kantor pemerintah ya, apakah kantor swasta. Jadi konsultan-konsultan ini akan membagikan pengalamannya supaya vibrasi yang dia berikan kepada organisasi atau perusahaan-perusahaan yang ada di sekitarnya itu menjadi lebih baik ya. Bahkan bila perlu bisa lebih besar dari kita. Jadi ketika Anda memiliki pengalaman yang baik, kita tidak perlu pelit untuk membagikan pengalaman itu untuk memperbaiki keadaan organisasi tertentu. Kenapa demikian? Kita harus berpikir global ya. Berpikir kita adalah pertumbuhan ekonomi daerah atau pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga semakin banyak perusahaan yang bangkit dan berkembang, maka negara ini akan semakin makmur gitu. Itu cara berpikir orang yang wirausaha benar ya. Jadi kalau orang-orang yang masih bersifat individualis ya, dia akan mengembangkan perusahaannya sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Padahal cara berpikir demikian adalah keliru. Nah, tidak ada perusahaan yang akan mampu maju langgang sendiri tanpa didukung oleh perusahaan-perusahaan lain yang juga mengalami kemajuan yang pesat. Sehingga kita bisa misalnya sebagai pengusaha mudah mencari karyawan ya. Jadi pemerintah menyediakan pendidikan yang baik bagi calon-calon pekerja di perusahaan ya. Kemudian bahan baku lebih murah didapat karena
dari setiap orang yang maju ini tentu akan bersaing mencari bahan baku ya, bahkan mereka akan tidak segan-segan mengocorkan dananya untuk menumbuhkan peluang kerja baru, yaitu bagaimana memproduksi bahan baku. Jadi masing-masing perusahaan itu akan berinvestasi kepada masyarakat supaya dipastikan bahan baku mereka akan ada gitu. Nah, ini yang sangat dibutuhkan, bagaimana multiplier effect dari pengusaha ini bisa menimbulkan pengusaha-pengusaha lain bisa berkembang, sehingga efek luasnya atau dampak luasnya itu adalah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Jadi tidak saja pada persoalan pada keuntungan bagi perusahaan kita saja ya. Jadi di situ kita bisa memvibrasi bagaimana memanajemen waktu yang baik, bagaimana mengelola karyawan yang baik, bagaimana manajemen keuangan yang efisien, efektif ya. Bagaimana juga nanti kita menciptakan lapangan-lapangan kerja baru. Sehingga ini akan, misalnya kalau kita lihat UMKM sekarang masih bertahan dalam kondisi krisis seperti sekarang ini, itu artinya penciptaan lapangan kerja di setiap tempat di seluruh wilayah kita, seluruh wilayah Indonesia. Jadi meskipun pendapatannya tidak sebanding ya, kalau kita lihat misalnya di kota itu pendapatannya 4 juta, kemudian di desa pendapatannya 2 juta. Mana yang kita pilih? Ya, meskipun kecil di desa kita bisa bersama keluarga, biaya hidup lebih murah, kemudian juga proses menyama beraya masih bisa dilakukan, kemudian kos-kos yang lain bisa ditekan gitu. Ya misalnya kita kalau punya anak pakai pembantu ya, pakai mesin cuci dan seterusnya, kemudian membeli air PDAM. Tapi kalau di desa kita bisa memanfaatkan kerjasama antar keluarga, kita bisa menitipkan dengan keluarga ya, kita bisa menggunakan air desa. Jadi pada dasarnya tingkat kesejahteraannya itu bisa-bisa para pengusaha yang berada di desa ya, karena dia dekat dengan keluarga, dekat dengan merajanya, dekat dengan kampung halamannya, bisa berproses bersosialisasi dan seterusnya. Nah ini tentu akan tercipta peluang-peluang yang lebih luas di seluruh wilayah. Nah kemudian secara mikro ya, tadi kita berbicara soal makro ya, bagaimana ini berpengaruh terhadap wilayah ya, yang pada dasarnya adalah bisa menciptakan kemakmuran, pemerataan kekayaan, kesempatan kerja yang berfungsi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah ya. Nah secara mikro kita bisa membicarakan tentang bagaimana setiap aspek dari wirausaha itu berkembang ya. Misalnya kalau kita berbicara soal SDM ya, kita akan berusaha menumbuhkan daya kreativitas dalam mengembangkan SDM ya. Seperti tadi misalnya kalau di kota kita mengembangkan SDM yang memang harus mampu bersaing di kota. Ya, tapi kalau di desa, bila perlu kita menciptakan tenaga kerja yang mampu bersaing di desa, tetapi hasil produknya bisa dijual secara global. Nah, sekarang ini mungkin sangat memungkinkan itu ya. Jadi kita membuat misalnya di desa itu kain batik ya, endek ya, kemudian sablonan kain lainnya, kain pantai dan seterusnya bisa kita buat di desa. Biayanya lebih murah, airnya disediakan oleh alam ya. Cuma jangan Anda mengotori sungai ya.
Karena kita sering melihat orang-orang itu habis memberikan warna terhadap kainnya, mereka mencucinya di saluran irigasi pertanian. Nah, ini justru merusak lingkungan kita, ya. Jadi bagaimana menciptakan kreativitas-kreativitas yang baru tetapi tidak merusak ekosistem yang ada, ya. Dari itu dari sisi SDM, kemudian dari sisi produk juga tadi sudah saya sampaikan bahwa kita bisa membuat inovasi-inovasi baru, ya. Kemudian misalnya kalau kita menggunakan bahan-bahan alam, ya misalnya jamu, ya kemudian itu di daerah pedesaan sangat banyak, ya, kunyit, ya, kemudian bahan-bahan herbal lainnya, ya, yang bisa kita produksi di tingkat pedesaan dengan teknologi sederhana, tetapi kita bisa jual secara global melalui sistem online dan seterusnya. Ya, hasil produksinya tidak saja hasil produksinya yang kita bisa jual, tetapi pengetahuannya juga bisa kita jual. Misalnya dengan merekam proses produksi, bahan-bahannya, manfaatnya apa, Anda bisa jual pengetahuan itu melalui YouTube. Lalu di desa lain mengikuti cara kerja kita. Maka pengetahuan kita ini akan menyebar di seluruh Indonesia dan setiap penduduk di Indonesia menggunakan bahan-bahan herbal di dalam memproduksi obatnya. Ini adalah sesuatu yang bisa memberikan inovasi bagi seluruh wilayah di Indonesia, bahkan di dunia kalau kita bisa menerjemahkannya dalam bentuk bahasa Inggris. Plus kalau dia orang-orang asing itu tidak punya misalnya bahan bakunya, maka dia akan mengimpor dari wilayah kita. Ini persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak kita sadari bahwa dimanapun kita berada kita bisa menciptakan peluang. Ya, tidak saja orang-orang kota, tidak saja orang-orang yang berpendidikan tinggi, ya. Bahkan juga orang-orang yang tidak sekolah sekalipun kita bisa melihat di YouTube itu hasil-hasil produksi mereka memang sangat mengejutkan dan bisa memvibrasi setiap orang yang menontonnya. Nah, kemudian dari sisi perencana, ya. Jadi setiap orang bisa merencanakan, menjadi planner bagi dirinya sendiri. Apakah itu di dunia kerja ataupun di dunia usaha, ya. Jadi tidak hanya orang-orang yang nanti tamatan manajemen, ya, tamatan administrasi publik itu yang mampu melakukan perencanaan. Jadi sesederhana bagaimanapun, setiap orang yang kreatif dan inovatif itu akan memiliki perencanaan bagi dirinya dan perusahaannya atau usahanya, ya. Dan ruang kerja kita tidak hanya monoton di sekitar kita. Sehingga seolah-olah kalau ada orang lain punya usaha yang sama menyaingi kita, tidak. Jadi sebenarnya peluang yang kita ciptakan itu bisa dijual produk kita pada setiap orang, bahkan dunia. Ya. Jangan sekali lagi zaman sekarang ini berpikir bahwa teman kita adalah saingan. Teman kita adalah mitra bisnis. Teman kita adalah guru yang baik. Ya, misalnya kalau kita berdagang di pedesaan gitu, ya. Kita duluan berjualan kok tetap kecil saja dagangannya kan gitu. Tetapi ada orang belakangan jualan sudah makin besar dan punya minimarket. Kenapa? Ada apa manajemen kita? Berarti kita adalah manajemen yang tidak inovatif, tidak kreatif. Ya. Maka kita harus berpikir bagaimana kita harus merubah manajemen kita. Jadi orang lain yang menjadi pesaing kita itu adalah ruang bagi kita untuk belajar. Sekali lagi, semakin banyak orang yang maju, semakin sukses, maka perekonomian negara ini semakin baik. Semakin banyak ada dagang, maka saingannya semakin tinggi, harga semakin murah, masyarakat akan semakin sejahtera menerima pelayanan-pelayanan yang lebih murah tetapi berkualitas. Semakin sedikit orang yang usahanya sama, maka peluang untuk monopoli itu semakin tinggi.
harga semakin mahal, kualitasnya sangat buruk. Nah ini sehingga tidak bisa menciptakan ruang-ruang baru bagi penciptaan kesejahteraan bagi banyak orang. Nah ini fokus kita secara makro, apa yang ingin kita capai. Nah kemudian bagaimana pendapat ACS Aldrich ya? Jadi dia menyatakan bahwa di dalam wirausaha itu ada opportunity exploration. Jadi apa yang dimaksud dengan opportunity exploration ini? Jadi kesempatan untuk menggali, menciptakan peluang-peluang baru. Jadi setiap orang ini diberikan kesempatan. Sekarang misalnya mahasiswa, ya, seluruh mahasiswa itu harus mendapatkan materi kewirausahaan plus magang wirausaha. Jadi ini di dalam media Kampus Merdeka ini diharapkan setelah mahasiswa itu selesai itu sudah bisa menciptakan ruang-ruang pekerjaan sendiri. Jadi sebagai wirausaha. Jadi apapun profesinya gitu. Misalnya administrasi publik ya. Apa yang bisa diciptakan peluangnya sebagai wirausaha setelah tamat? Apakah dia menjadi jurnalis? Apakah dia menjadi presenter? Apakah dia menjadi administrator yang baik? Jadi administrator yang baik misalnya ketika dia menjadi birokrat itu, dia adalah sebagai planner yang baik, perencana yang baik. Apakah dia bertugas di Bapeda, apakah dia bertugas sebagai pegawai di sekretaris daerah, sekretaris dewan dan seterusnya. Dari tangan-tangan terampil mereka lah tercipta perencanaan-perencanaan yang baik. Ya. Jadi kalau atau bisa nanti tamatan administrasi publik itu sebagai planner, perencana, sebagai pengambil kebijakan. Bagaimana dia merumuskan kebijakan negara atau daerah itu secara baik. Sebagai evaluator, bagaimana dia mengevaluasi kebijakan-kebijakan atau perencanaan-perencanaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Ya, atau sebagai public service, ya, profesional public service, menjadi pelayan publik terbaik, bisa meringankan pembayaran masyarakat, bisa mempercepat waktu antri masyarakat. Bisa juga pelayanan dilaksanakan dari rumah melalui online. Dari tangan-tangan kalian yang terampil inilah bisa menciptakan ruang-ruang pekerjaan yang lebih mudah bagi kita maupun masyarakat. Bagi kita tidak mengalami kesulitan dan banyak waktu dalam menyelesaikan suatu produk. Misalnya KTP, misalnya sertifikat tanah, akte kelahiran dan seterusnya. Ya, atau pelayanan yang lain. Jadi masyarakat mengisi aplikasi di rumah ya. Kemudian kita hanya memverifikasi di kantor kita apakah sudah cocok sesuai. Lalu ada penandatanganan elektronik, mereka sudah pegang sertifikat atau aktenya di rumah. Atau tidak pegang aktenya, dia hanya punya barcode-nya. Jadi almari masyarakat tidak perlu berisi hard copy daripada akte kelahiran dan seterusnya. Jadi dia hanya pegang barcode-nya, lalu dia scan sudah muncul sertifikat kita akte kelahiran kita di situ ada semua. Jadi simpan dalam sistem. Nah ini persoalan-persoalan yang bisa diciptakan oleh administrasi publik ya. Kemudian opportunity recognize, pengakuan. Jadi apa yang sudah diciptakan oleh teman-teman melalui tangan-tangan administrator yang profesional ini mendapatkan pengakuan, dapat diakui keabsahannya, dapat membantu masyarakat
ya, dalam segala aktivitas administrasi, dalam segala aktivitas bisnis, dalam segala aktivitas barangkali dia rekreasi, mau keluar negeri butuh paspor, mau keluar negeri butuh visa dan seterusnya, sehingga hasil yang diciptakan baik secara manual maupun elektronik ini bisa digunakan di mana-mana. Ya. Nah, ini sangat penting sehingga kita melalui wirausaha ini kita bisa menciptakan hal-hal yang terbaik, daya kreatif, daya inovasi di dalam sistem layanan kita. Nah, lalu ada proses pengambilan risiko. Ya. Jadi semua hal akan tercipta di dalam kewirausahaan itu diawali dengan keberanian dalam mengambil risiko. Ya, tentu nanti kita akan sesuaikan dengan kemampuan. Ya, bagi yang memiliki kemampuan yang lebih bagus, maka dia akan mengambil risiko tingkat menengah, ya. Kemudian yang kemampuannya lebih tinggi, dia akan mengambil risiko lebih tinggi. Kalau dipandang dari kacamata para pengusaha yang berada di bawahnya, ya. Tapi dari kacamata orang yang sudah mengambil risiko tinggi itu, barangkali itu sebagai proses pengambilan risiko sedang, ya. Maksudnya begini, ketika kita berada baik secara ekonomi, pendidikan dalam posisi yang tinggi, gitu ya, kita merasakan bahwa risiko yang kita ambil itu masih dalam kualitas yang sedang atau rendah. Tetapi bagi orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi, anggaran maupun pendidikannya yang rendah, gitu, melihat yang kita kerjakan itu sesuatu yang berisiko tinggi. Nah, ini bisa dipahami seperti itu, ya. Barangkali orang memandang kita sudah mengambil risiko sangat tinggi, tapi bagi kita masih sedang, ya, karena kemampuan kita di atas rata-rata. Nah, itulah peran wirausaha, ya. Nah, kemudian kita akan sampaikan berikutnya lagi peran wirausaha dalam bentuk konsep yang lain, ya. Yang pertama disebut di sini defining trends of the business. Jadi wirausaha itu akan dapat menentukan, ya, tren bisnis ke depan, ya. Jadi orang-orang yang sudah cenderung beraktivitas secara baik di dunia kerjanya, gitu ya, tidak saja orang yang swasta, ya, termasuk juga pemerintah. Mereka yang memang serius menggeluti pekerjaannya secara entrepreneurship, ya. Jadi dalam hal bekerja mereka akan memiliki planning yang terus meningkat, ya. Jadi misalnya kalau kita bagai kantoran, ya, awalnya pengirim surat, delivery produk misalnya, kalau di swasta pengirim barang, gitu ya. Lalu 1 tahun dia bekerja sudah punya planning untuk masuk sebagai karyawan tetap di dalam kantor. Tidak cukup 1 tahun, 6 bulan kemudian dia sudah berkeinginan punya bawahan, ya, paling tidak 2 atau 4 orang, ya. Mungkin dia menjadi kepala bagian kalau di kantor, ya. Kalau di swasta mungkin jadi chief, ya, atau middle manager, ya. Kemudian tahun berikutnya dia ingin meningkat menjadi setelah kepala bagian mungkin yang pertama mungkin kepala seksi dulu, ya, kemudian kepala bagian, kemudian berikutnya keinginannya menjadi kepala dinas dan seterusnya meningkat, ya, eselonnya terus meningkat. Nah, di swasta juga begitu. Jadi bagaimana dia punya perencanaan
yang tepat ketika dia mengetahui tren-tren atau kecenderungan-kecenderungan yang berkembang di dunia kerjanya mereka. Jadi depending trends of business. Misalnya kalau kita lihat, kalau di pemerintahan dia akan melihat trends politik, trends penguasa, kemudian trends layanan publik yang diinginkan. Dia akan menciptakan sesuatu yang baru, sehingga pimpinan politik itu, apakah kepala dinas, akan mengajukan mereka untuk promosi jabatan. Kemudian setelah menjadi di atasnya lagi bupati misalnya, dia akan mempromosikan dia menjadi kepala dinas. Karena yang pertama hasil pekerjaannya bagus, ada inovasi-inovasi dalam setiap pekerjaannya. Ya, kemudian menciptakan cara-cara baru dalam melayani masyarakat supaya meningkat kualitasnya dan jumlahnya, kuantitinya juga meningkat. Nah, ini dilihat oleh para pejabat publik, bupati, sekda, dan seterusnya. Dia akan menilai. Yang kedua, dia melihat trends politik. Siapa yang berkuasa, apa yang menjadi keinginan dari para penguasa, apa yang menjadi jargon yang dikembangkan oleh para penguasa, dia sangat paham betul gitu. Jadi dua sisi ini, dari pekerjaannya dia sangat berkualitas, dari sisi politiknya dia visible. Nah, ini yang dimaksud dengan orang-orang yang kreatif atau yang memiliki jiwa wirausaha itu, depending trend of the business, bisa menerjemahkan, bisa menentukan tren bisnis, kecenderungan daripada pekerjaan mereka ke depan. Kemudian semakin banyak orang yang memasuki kegiatan wirausaha. Jadi dengan pengalaman-pengalaman yang sukses yang dialami oleh senior-senior kita, bahkan juga bawahan kita, ya orang-orang yang tidak cerdas akan disalib, didahului oleh orang-orang yang baru muncul, lalu dia sukses gitu ya. Jadi kalau di pemerintahan jangan kaget orang baru bisa menduduki jabatan penting. Sedangkan kita sudah bertahun-tahun bekerja masih di tempat yang sama. Ya. Jadi orang akan melihat orang-orang sukses lebih banyak dibandingkan orang-orang yang gagal. Sehingga nanti orang akan tercipta orang-orang baru yang sukses meniru daya kerja kita. Ya, meskipun jabatan itu terbatas, tetapi pekerjaan itu akan sangat inovatif dan kreatif. Ya, jadi saya sampaikan bahwa ketika orang-orang belajar kepada orang sukses, misalnya di pemerintah daerah, kan tidak mungkin disediakan kepala dinas yang banyak, gitu kan. Tetapi kita bekerja sebagai bawahan sudah setara kemampuannya dengan kepala dinas. Nah, kalau diisi oleh orang-orang yang seperti itu, alangkah bagusnya kualitas pekerjaan di pemerintahan daerah. Demikian juga di swasta. Jadi calon-calon manajer itu banyak, cara kerjanya seperti manajer. Sehingga perusahaan kita semakin efektif dan labanya semakin besar. Mampu menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru bagi orang lain ketika kita mengembangkan usaha kita. Entrepreneurialism akan meningkatkan di seantero penjuru dunia. Jadi orang-orang yang berjiwa wirausaha ini akan berkembang terus, tidak saja di wilayah kita tetapi bahkan di seluruh dunia, yang mampu menciptakan kesejahteraan, ya, koin-koin yang baru supaya setiap orang mengalami kemajuan di dalam kehidupan mereka. Peluang kewirausahaan yang menjanjikan. Ya, ini sudah jadi setiap orang akan tercipta ide-ide baru. Akan melihat peluang-peluang yang belum digarap oleh orang lain. Ya, akan melihat peluang-peluang yang kira-kira bisa membahagiakan kita, mensukseskan kita, mengarahkan anak-anak kita untuk menjadi terpelajar. Ini akan sangat aneh kalau masih ada tamatan sarjana itu masih berpikir mencari pekerjaan. Itu berarti mereka tidak mempersiapkan diri dengan jiwa wirausaha gitu. Ya.
Ada peluang PNS, dia ketakutan. Ya, dari baru ujian saja udah ketakutan, baru ujian skripsi udah ketakutan. Kenapa harus takut kalau kita sudah mempersiapkan diri kan gitu? Kenapa kita harus takut bersaing berebut menjadi PNS kalau kita sudah belajar kan gitu? Ya, sudah kita mempersiapkan diri karena dicari hanya sedikit orang, tetapi cara kerja kita sudah menyamai mereka. Tidak perlu khawatir, tidak menjadi PNS kita bisa berwirausaha. Bahkan peluangnya lebih luas, waktu tidak diatur, ya, peluang menjadi besar itu tidak terkungkung dalam aturan. Bahkan teman-teman saya yang menjadi wirausaha itu lebih cepat punya kekayaan secara material. Ya, kalau kita ukurannya kebahagiaan kita material. Ya, mereka lebih dulu punya rumah, padahal sekolahnya mereka hanya tingkat SMA. Nah, ini persoalan-persoalan kembali lagi pada ukuran-ukuran wirausaha dan batas-batas harapan yang kita ingin penuhi. Ya, kalau sebagai guru ya banyak menamatkan mahasiswa, banyak mahasiswanya menjadi orang-orang sukses, itu adalah kebahagiaan kita. Tapi kalau orang wirausaha swasta, semakin banyak aset yang dia miliki, mungkin itu yang menjadi kebahagiaan mereka. Nah, ini persoalan-persoalan yang daya ukur kita berbeda. Tetapi yakinlah bahwa orang-orang wirausaha itu dimanapun berada akan menciptakan daya kreativitas dan inovasi yang baru untuk mencapai sukses dan membahagiakan diri mereka sendiri. Ya. Kemudian lingkungan ekonomi entrepreneurial, jadi personal fulfillment, artinya apa? Bisa memenuhi kebutuhan secara pribadi. Seperti tadi saya sampaikan, ukuran suksesnya apa? Ukuran kebahagiaannya apa? Ukuran kebahagiaan sendiri maupun kebahagiaan keluarga apa? Jadi secara material boleh saja mereka tidak terpenuhi, tapi setiap hari dia merasa bahagia, merasa sukses. Nah, jangan memakai ukuran tempat orang lain. Tapi ketika Anda berada di tempat sekarang ini, lalu memakai ukuran orang lain, maka Anda tidak akan pernah mencapai kesuksesan itu. Selalu merasa kurang, ya. Kemudian manajemen waktunya tidak beraturan, ya, karena tidak menapaki sesuai dengan profesi atau keahlian yang kita miliki, yang membuat kita selalu berada dalam maksimal dalam mengerjakan pekerjaan, ya. Jadi kalau kita sudah berada dalam profesi yang benar, ya, selalu mencintai pekerjaannya, selalu sedikit pun kreativitas yang kita miliki memberikan kita bahagia, bisa mengefisienkan waktu maupun dari sisi keuangan, bisa menciptakan ruang-ruang pembelajaran bagi keluarga, bagi anak-anak kita. Itu adalah kebahagiaan dan kesuksesan kita masing-masing. Ya. Nah, ketika kita mencintai pekerjaan, maka tidak mau kita harus bagaimana memperbaiki situasi pekerjaan kita supaya mendukung apa yang menjadi ekspektasi kita ke depan. Kemudian expectation, creative work arrangement, ya. Apa yang dimaksud dengan itu? Jadi bagaimana supaya pengaturan kerja kita ini menjadi pengaturan kerja yang kreatif, ya. Sehingga kita bisa punya ruang waktu untuk bercengkrama dengan keluarga, bisa rekreasi, ya. Bisa juga menghemat keuangan, ya. Bisa juga diatur pekerjaannya supaya kita bisa berrekreasi tetapi bisa juga bekerja. Misalnya ketika kita mengadakan meeting, kita cari tempat rekreasi, di situ kita meeting sambil bekerja. Jadi keluarga diikut sertakan di situ. Kemudian barangkali
karyawan juga ikut keluarganya semua, kita saling mengenal, keakraban antar karyawan, manajer dan perusahaan itu semakin baik ya. Anak-anak juga mengenal pekerjaan orang tuanya ya. Kemudian personel-personel yang ada, keramahannya, sehingga nanti daya dukung dari keluarga, kemudian keinginan untuk mengembangkan perusahaan itu tidak saja oleh diri pribadi karyawan tersebut, juga anak-anak kita. Dia akan berpikir, perusahaan Bapak itu sangat bagus, saya ingin bekerja di situ, saya ingin mengembangkan ini, saya ingin bekerja juga di sini, dan saya mengembangkan bagian ini dan seterusnya. Nah, itu adalah upaya-upaya bagaimana supaya tingkat kejenuhan di dalam bekerja kita supaya juga bisa teratasi, tetapi pekerjaan-pekerjaan kita semakin meningkat. Misalnya kalau di swasta mereka akan fanatik. Misalnya kalau menghasilkan produk, mungkin anak-anaknya kita pakai produk perusahaan ya. Jadi kalau misalnya koperasi mengadakan gathering gitu dengan anak-anak semua, dia akan sampai nanti anak-anaknya juga fanatik terhadap koperasi kita, menabung di sana, meminjam di sana, membeli produk di sana dan seterusnya. Nah, itulah peran dan daripada wirausaha, jadi fungsi dan peran kewirausahaan. Jadi tidak saja pada swasta murni, juga jiwa wirausaha itu mestinya dimiliki oleh setiap orang yang hidup ya, yang hidup dan bekerja di dunia ini ya. Sehingga nanti setiap orang akan memiliki daya kreatif maupun daya inovasi di dalam menata dan mengatur pekerjaan-pekerjaan rumahnya, di dalam menata dan mengatur pekerjaan-pekerjaan di kantornya, kemudian di dalam menata dan mengatur pekerjaan-pekerjaan di dunia sosial. Nah, demikianlah. Semoga pada kesempatan ini bisa memberikan pengetahuan dan dipahami, kemudian diserapi bagi mahasiswa. Jadi jurusan apapun ya, kita bisa mengembangkan wirausaha. Jadi misalnya kalau kebetulan di sini saya memberikan contoh di bidang administrasi publik ya. Misalnya kalau di bidang pertanian ya, kita bisa mengembangkan berbagai komoditi pertanian. Banyak sekali wilayah-wilayah kita yang belum tergarap, sehingga akan bisa menjadi ruang untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara penuh. Kita bisa bertahan pada kesempatan COVID maupun resesi akibat perang di luar sana ya, karena UMKM ya, yang notabene adalah pengusaha-pengusaha kecil, kemudian juga karena wilayah pertanian kita tetap bisa memberikan kontribusi yang cukup terhadap negara. Ini akibat tangan-tangan terampil dari wirausaha di UMKM maupun di bidang pertanian. Nah, jadi petani juga seorang wirausaha. Jadi kalau dia tidak mampu mengelola tanahnya dengan baik, selalu melaporkan hasil pertaniannya bangkrut ya, atau biaya lebih besar daripada produksinya, maka jiwa wirausaha dari mereka itu perlu dibenahi oleh dinas-dinas terkait ya, sehingga sebenarnya lahan itu adalah tempat hidup mereka, tetapi kalau tidak bisa memberikan kehidupan bagi mereka, maka mereka tidak akan bisa bertahan di bidang pertanian. Nah, itulah sedikit contoh keluar dari administrasi publik. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di dalam penjelasan tentang wirausaha berikutnya. Terima kasih.